Ya teman-teman, jadi halo, balik lagi teman-teman, balik lagi di vlog saya. Kali ini saya mau jawab pertanyaan teman-teman. Eh, ada yang komentar kemarin, kenapa saya milih, dia naik ngomong, kenapa saya milih mobil baru, kenapa nggak second aja gitu loh. Jadi ini akan saya jawab di sini, biarin biarin lebih jelas ya. Maksudnya kalau dibuat video lebih jelas, saya jelasin. Jadi eh, mobil ini saya beli pertama memang karena eh, kriterianya masih masuk dengan yang saya inginkan gitu loh. Kan saya nyarinya yang dua baris ya teman-teman ya, dua baris, dan mobilnya tuh harganya masih terjangkau, nggak terlalu mahal, maksudnya nggak sampai di atas 300, sekitar 200 lebih dikit gitu. Dan apa namanya, lebih bagus dibandingin LCGC gitu loh. Itu sih saya, kalau saya pikirannya karena eh, cari yang di atas yang lebih bagus dari LCGC, karena mau pakai bener-bener lama mobil ini. Saya bukan tipe orang yang jual beli gitu gitu. Kalau memang mungkin ada rezeki lagi ya mungkin saya beli lagi yang lebih bagus pada ini, tapi ini saya tetap pakai gitu loh. Itu sih, itu ininya, clue-nya ya. Cuman alasan saya memang pertama itu apa namanya, kriterianya masih masuk, dua baris, dan mobilnya bener-bener menurut saya nyaman gitu loh. Kalau teman-teman milih yang second, saya ada cek second itu. Yang second tuh kayak Yaris sama Honda Jazz itu, jujur aja harganya meskipun second itu harganya melebihi harga baru mobil ini gitu loh. Jadi kalau kayak kayak apa sih, Honda Jazz second yang 2019 gitu, misalnya kilometer misalnya 20.000 gitu ya, itu harganya 250 juta lebih teman-teman. Saya udah cek itu 250 juta lebih sampai 260 juta lebih meskipun second lah. 2019 itu eh, udah 2022, udah 3 tahun gitu loh. Jadi eh, kemungkinan itu nggak akan lama lagi, paling setahun apa 2 tahun itu kaki-kaki udah mulai kena takutnya. Karena kan hitungannya udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh kemungkinan kaki-kakinya udah mulai kena. Kenapa kena? Karena kan dia penggerak depan pertama, dan kalau dia suspensi tambah nyaman, kemungkinan sih kalau yang saya cek sih ya akan cepat rusak gitu loh kaki-kakinya. Jadi itu saya nggak mau nanggung sih kalau jujur aja. Untuk 2 tahun lagi misalnya rusak, saya nggak mau, karena belinya mahal, udah second mahal, terus harus ada yang diperbaikin gitu loh. Dan kalau mobil second tuh harus ada budget ya, sekitar 10 sampai 20% mungkin. 10% lah, 5 sampai 10% minimal itu dari harga yang kita beli. Misalnya harganya 200 juta, ya kurang lebih 5 sampai 10%, 10 juta sampai 20 juta maksimal, untuk jaga-jaga untuk ada yang rusak gitu loh. Kedua, kalau mobil second itu balik nama. Ya balik nama sih saya nggak terlalu suka juga sih, masih kena biaya. Mungkin ada yang bisa milih waktu pemutihan pajak bisa, cuman kan tetap aja ada bayar beberapa lah gitu loh, dan ngurusnya agak repot gitu loh. Kalau saya sih pikiran, karena saya Innova saya dulu yang lama udah selesai kan, saya mau beli yang baru gitu loh. Jadi ini masih masuk gitu loh, masih masuk harganya, dan ini bagus, mobil bagus, bukan mobil jelek. Kalau mobil jelek saya juga nggak mau gitu loh. Itu sih. Terus eh, selain kaki-kaki yang perlu dijaga, kalau mobil second itu, kalau ini kan baru, ini sih baru sih, ya udah tinggal gas doang. Kita enaknya itu kalau mobil baru tuh nggak perlu mikirin 3 tahun ke depan tuh. Mungkin baru mungkin ada prepare untuk apa namanya, untuk jaga apa, keluarin uang untuk benerin kaki-kaki gitu loh. Tapi kalau untuk yang lain-lain sih, menurut saya sih bagusannya tetap yang baru sih sebenarnya, kalau memang ada dana ya. Kalau teman-teman ada dana ya baru. Tapi kalau teman-teman mau kredit pun, yang saya cek ya, kredit itu yang second lebih mahal bunganya. Jadi apa namanya, finance-nya itu lebih mahal. Jadi mendingan kalau menurut saya, misalnya mau kredit, kalau bisa sih mendingan beli yang baru. Yang baru udah apa, semuanya baru,
kita nggak pusing mikirin apa namanya, ada yang akan ada yang rusak selama beberapa tahun ke depan dulu, dan bunganya lebih rendah teman-teman. Itu yang saya cek ya, itu saya cek banyak 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 dealer apa mobil second itu, banyak lah saya udah cek. Jadi kalau saya cek mendingan daripada beli mobil second, dan mobil second uh, lebih mahal terus bunganya tinggi dibandingin beli mobil baru yang cicilnya juga gitu ya, mendingan baru sekalian, bunganya nggak lebih pasti lebih rendah, dan mobilnya baru fresh gitu loh. Itu sih yang saya bener-bener perhatiin. Terus kalau misalnya teman-teman nyarinya memang 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 ngotot, maksudnya memang ngotot mobil, maunya saya misalnya mau Honda Jazz misalnya, ya kalau yang kayak gitu sih memang mau nggak mau ya harus second ya, maksudnya nggak ada lagi yang baru gitu loh. Jadi itu sih tergantung, kembali lagi teman-teman mau beli, benar-benar memang ngotot beli mobil itu meskipun second, dengan resiko ya harus benerin mobil itu gitu loh, karena kan udah dipakai beberapa lama. Oh ya, terus saya mau kasih sharing doang ya, untuk kalau misalnya beli mobil dari temen, misalnya dia kita kenal nih, cara pakainya mungkin apik gitu loh, bagus, iya bener bisa apik, tapi kadang kita harus lihat kalau kilometer juga ya, kilometer misalnya berapa, misalnya 50.000 60.000, nanti dia ngomong ini mobil bagus, bener bagus, selama yang dia pakai tidak ada masalah, bener, karena masih dari baru sampai odometer misalnya 60.000 misalnya, tidak ada masalah. Tapi setelah itu kemungkinan besar akan ada masalah, maksudnya akan ada yang rusak gitu loh, nggak mungkin akan mulus terus, kecuali teman-teman beli dari baru, nah itu beda soal. Jadi jangan dipakai pikirannya itu gara-gara dia ngomong selama ini nggak ada masalah. Benar, karena kan dia beli dari baru sampai 50.000 atau 60.000 kilometer, odometernya baru dijual, selama itu nggak ada masalah. Tapi setelah itu baru ada masalah, bro, ada yang rusak gitu teman-teman. Jadi tetap aja harganya ya kalau bisa ya jangan terlalu tinggi gitu loh, harus ya buat prepare kita buat ini ya apa namanya, buat benerin gitu kalau rusak. Dan kenapa saya beli mobil ini spare partnya masih kalau menurut saya sih Daihatsu sama Toyota itu masih lebih terjangkau lah dibandingin Honda, Nissan, Mazda. Ya kalau berani beli Mazda meskipun harga barunya mungkin sedikit lebih murah dibandingin yang sejenis ya, mobil sejenis, tapi spare partnya itu siap-siap harus grogoh kantong yang dalam gitu loh. Karena saya udah cek spare part kayak Mazda kurang lebih berapa duit, Nissan berapa duit, itu saya cek. Honda juga mahal ya, kalau Toyota juga ada yang mahal, contohnya mobil-mobil yang import ya. Tapi mungkin kalau menurut saya sih masih sedikit lebih murah dikit kemungkinan besar dibandingin Honda. Mungkin kayak Camry, kayak Alphard pasti mahal sih, nggak mungkin nggak mahal gitu. Tapi sesuai lah, maksudnya berani beli mobil yang mahal banget ya pasti kalau spare part harusnya nggak ada masalah ya meskipun mahal gitu sih. Itu sih teman-teman, untuk saya sharing mengenai kenapa saya pilih mobil baru dibandingin mobil second. Kalau menurut saya asal mobil baru itu masih masuk kriteria saya dan saya suka gitu loh, saya akan ambil mobil itu. Karena saya nggak mau pusing untuk bener-benerin kalau ada yang rusak gitu loh. Itu mungkin nanti, ini kan masih baru, mungkin 3 tahun sampai 5 tahun ke depan mungkin akan baru ada yang rusak gitu loh. Sementara sih harusnya nggak ada yang rusak ya, dan ini enaknya langsung atas nama kita gitu loh, nggak perlu bolak-balik lagi ke ngurus ke Samsat, balik nama segala macem. Karena kemarin saya waktu yang motor itu kan, saya beli motor second itu capek ngurusnya teman-teman. Ya kalau deket sih oke lah, tapi kemarin jauh sih di Purwakarta soalnya motor itu, jadi saya nggak mau lumayan capek juga cuma ngurus itu. Ya kalau ngurus suruh biro jasa ya bisa gampang, tapi mahal. Mahal, karena saya ngurus motor itu aja bolak-balik nama itu kurang lebih 1 juta, ada itu 1 juta lebih itu, dibandingin mobil pasti lebih mahal. Nggak mungkin dia nggak ambil spare buat untuk dia gitu, nggak mungkin, pasti bisa 2 juta lebih kalau untuk ngurus
balik nama Suruh Biro Jasa gitu sih teman-teman. Jadi itu penjelasan saya mengenai kenapa alasan saya pilih mobil baru. Kalau untuk mesin-mesin pasti saya yakin ini baru fresh, maksudnya nggak worry apa-apa lah, nggak takut rusak transmisi, nggak takut ngerembes atau segala macam, nggak gitu loh teman-teman. Jadi itu sih untuk saya sharingnya mengenai ini ya, alasan saya beli mobil baru dibandingin mobil bekas. Oke, jadi itu dulu teman-teman videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih teman-teman sudah nonton video saya.